Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam yang berbahagia kali ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya, rizkinya kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk kembali bermajelis dalam rangka mengkaji pembahasan fikih ibadah secara khusus tentang penyelenggaraan fikih jenazah. Kemudian tak lupa sholawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pengajian, ada mukadimah, yaitu pada suatu hari dua sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Hamdalah radhiyallahu anhu. Itu sahabat ibu Abu Bakar As-Siddiq dan Hamdalah. Ketika ada dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mana bertemu, ya, ketemuan yang dalam, bertemu di jalan. Salah satu dari keduanya mengatakan, Hamdalah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Dia itu sedang curhat. Saya itu kalau sedang duduk bersama di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya itu ingat neraka, saya itu ingat surga, ingat pahala, ingat dosa. Kemudian ketika saya pulang dari pengajian dari jamaahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun terlupa. Kelingane anak, kelingane bojo, kelingane putu. Ini nanti TV yo, TV. Di mana ya di mana? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nanggapi perkara yang sama. Loh kok podo? Ternyata saya juga sama. Kondisinya apa yang sedang kamu alami, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya sudah, kalau begitu kita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, nafaqah Hamdalah." Wahai Rasul, Hamdalah telah berbuat kemunafikan dari. Luar biasa nih para jemaah yang dirahmati Allah taala. Sahabat Hamdalah menikah mengakui perbuatannya itu seperti bagian dari kemunafikan, ngakoni perbuatan yang tidak baik. Kemudian setelah mereka berdua sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan, menceritakan apa yang sedang mereka alami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi. Tanggapannya nopo? Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, Sa'atan ya Hamdalah, alon-alon, pelan-pelan saja. Ada saatnya kamu itu kenceng imannya, ada saat-saatnya kamu pun imannya sedang surut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin di antara para jemaah pernah merasakan kondisi di mana pasang surut keimanan. Ketika di pengajian, Masya Allah, jadi manusia setengah malaikat. Yang bapak-bapak
Setengah ibu jadi setengah manusia, setengah widodari. Ya. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu para jemaah yang dimuliakan Allah, kita itu sedang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita duduk bermajelis taklim seperti ini, mbok niate ngaji apa mau sekedar layeh-layeh kok, niku nggih sami kecipratan yang disebut sakinah mawaddah warahmah menika. Ketenangan itu akan turun kepada orang-orang yang ikut menghadiri pengajian. Buktinya apa? Enten sing sare teh pengajian. Tenang. Lali masalah. Ya. Jadi lupa masalah yang di rumah itu terlupakan semua. Ini bukti menunjukkan kita itu sedang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Long artinya. Nggih. Begitu pula Hanzalah radhiyallahu anhu, di laporan datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian keadaannya. Kalau saya, kata Hanzalah, di hadapannya panjenengan wahai Rasul, saya ingat surga, saya ingat neraka, saya ingat pahala, saya ingat dosa. Tapi ketika saya pulang sampai rumah, disibukkan dengan rumah tangga, ngurusi istri, ngurusi anak, ngurusi cucu. Apakah hal itu bentuk kemunafikan wahai Rasul? Kata Rasulullah, bukan. Seperti itulah manusia. Kalau nih. Tapi kalau nanti mereka udah gawe lagi maksiat ya. Ya wis nak kapan-kapan tak pernah ngaji, tak boleh tontonan konser dangdut. Iku senes niku, mboten wonten niku maksudipun. Ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum, seandainya kalian wahai Hanzalah dan Abu Bakrin, ma dumtum kama qultum, sebagaimana kamu yang kalian ucapkan, kondisi kalian seperti yang apa yang kalian ucapkan pada majelis bersamaku, la safahatkumul malaikah," kata Rasulullah, niscaya malaikat akan turun menjabat tangan kalian. Alias kenapa? Mereka menjadi malaikat. Orang disalah orang duwe dosa. Kalingane surga, kalingane neraka, kalingane pahala, kalingane dosa. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saat-saatnya iman kita itu naik, naik gunake dalam ketaatan. Semangat ibadah gunakan, maksimalkan dalam ibadah. Tapi kalau nih ketika kondisi iman sedang layu, ya itu perlu disegarkan. Mungkin rehlah, bepergian, berwisata, jalan-jalan, apa dahar duren, apa lain-lain. Saya mubah intinya kayak aja maksiat. Ngerti nak imane kayak layu kok ge maksiat. Lah tambah layu dadi kering, dadi mati mangke. Meskipun panjenengan lan kula sami para jamaah di Allah Taala, masing-masing kita tahu diri. Kapan kita perlu dicas, kapan diri kita perlu ditarik dan didorong, dan kapan diri kita perlu dielus-elus. Oke, baik, sehingga kita tidak salah dalam memposisikan diri kita. Baik, para jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kajian tema as-sholatu 'alal mayyit, yaitu melaksanakan sholat jenazah, pelaksanaan sholat jenazah. Dalam pembahasan yang ke-5 ya, pembahasan yang ke-5 tentang pelaksanaan sholat jenazah. Di sini meliputi 2 poin. Poin yang pertama pembahasan tentang hukum sholat jenazah, yang kedua tentang tata cara sholat jenazah. Poin yang pertama tentang hukum sholat jenazah. Hukumipun inggih menika fardhu kifayatin. Napa? Fardhu kifayah. Wa hakadha tajhizu min ghuslin wa takfinin wa dafnin. Selain yang hukumnya fardhu kifayah dari sholat jenazah, selain itu adalah mempersiapkan mayit. Mempersiapkan itu ya termasuk memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan. Itu hukumnya
fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu 'anil baqin wa illa athimu jami'a. Yang dimaksud fardu kifayah adalah apabila ada sebagian kaum muslimin yang sudah terjun, yang sudah ikut andil dalam proses tersebut. Ya, proses apa mau? Sholat jenazah, kemudian memandikan jenazah, mengkafani, menguburkan. Kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lainnya gugur. Gugur apa nih? Kewajiban pun. Karena sudah cukup diwakili. Ibarat kata fardu kifayah itu hukumnya ada perwakilan. Nek pun enten sing lakoni pun diwakili liyane kancane sing lakoni niku wae. Wa illa akan tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya, satu orang pun tidak ada yang mau, maka seluruh warga sekitar itu berdosa semua. Atas-atas nggih. Aja ngremehke hukum fardu kifayah. Ya, tidak boleh para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak boleh menika ngremehake hukumnya fardu kifayah. Alah mau fardu kifayah para mangkat we ngomong fardu kifayah. Ampun. Khawatirnya apa? Khawatirnya setiap kakak juga kayak gitu. Betul tidak lek? Boten. Napa fardu kifayah? Terus disensus ke pojok kanan sampai pojok kiri. Para mangkat kabeh. Akhirnya napa? Orang yang sing ngurusi. Akhirnya semua itu berdosa. Ya. Maka yang dimaksud fardu kifayah adalah kalau panjenengan tidak ada kesibukan lainnya yang lebih darurat, maka ikut andil. Meskipun hukumnya fardu kifayah. Betul nggih? Makanya enten faidah atau fadilahipun saking pelaksanaan salat jenazah menika. Kemudian poin yang kedua tentang tata cara pelaksanaan salat jenazah. Yang sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inggih menika seorang imam menika berdiri di depannya, ya, kepalanya mayit laki-laki, jenazah laki-laki, tepat di hadapannya kepala jenazah laki-laki. Kemudian sang imam juga berada di bagian depan perut jenazah perempuan, ya, bagian tengah lah intinya, nggak mesti perut, ini tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Kalau jenazah laki-laki maka imamnya berada di kepala, maksudnya kepala di hadapan, ya, hadapan kepala. Kalau jenazah perempuan di tengah-tengah, ya, di hadapan jenazah perempuan tadi, pertengahannya. Kemudian makmumnya mereka semua ada di belakang imam, ada di belakang imam. Oke, ini posisinya, ini posisinya. Jadi jenazah itu ada di hadapannya imam, ada di hadapannya imam, yang mana posisinya itu imam ada di samping kirinya. Jadi jenazah itu sisi kanannya itu ke arah kiblat. Jadi kalau kita di sini, nih, berarti kepalanya di sini, kaki itu mriki. Sakit yang gambaran nih. Oh, baik. Jadi apa kebalik nih? Balik. Yang kanan itu nah di sini. Baik. Jadi kepalanya di sini, kakinya di sini, ya. Ini kakinya, ini kepalanya. Nah, imam berada di sisi kirinya. Karena nanti kalau si jenazahnya ini dimiringkan ke kanan, maka dia menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah. Kalau laki-laki, ya, mayitnya, maka imam posisi di dekat kepala si jenazah laki-laki. Kalau yang perempuan, maka di tengah-tengahnya. Makmum ada di belakang imam semuanya. Kemudian masuk pembahasan cara pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah itu ada berapa rakaat para jemaah? Rakaatnya enten pinten? Sholat jenazah menika. Ada rakaat. Sholat jenazah itu enggak ada rakaatnya. Mboten enten, main nasi rukuk mboten enten nggih. Jadi takbir. Kita namanya takbir, nggih. Ada 4 kali takbir. Sholat jenazah menika ada 4 kali takbir.
Ya, ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Ya. Ini ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kemudian dia baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung lepas surah Al-Fatihah. Tidak perlu membaca istiftah. Tidak perlu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, tidak perlu. Ya, atau istiftah yang lainnya tidak perlu. Jadi takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung sedekap maos ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung maos bismillahirrahmanirrahim, lepas Al-Fatihah. Pun niki yang pertama, rukun pertama di takbir yang pertama. Setelah Al-Fatihah selesai, maka berpindah takbir yang kedua, Allahu Akbar. Takbir yang kedua ini yang dibaca apa? Yang dibaca adalah sholawat Nabi, atau disebut sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu seperti sholawat yang kita baca pas tasyahud akhir. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Telas, maka pindah takbir yang keberapa? Ketiga, masuk yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, isi takbir yang ketiga ini adalah doa. Doa bagi si mayit. Nanti ada 2 versi. Ada 2 versi. Kita sebutkan versi yang pertama dulu. Versi yang pertama, ya tadi kan sudah takbir pertama sudah seperti itu isinya. Yang kedua juga isinya juga seperti itu, sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga adalah doanya seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min 'adzabil qabri aw min 'adzabin nar. Kemudian doa lagi, masih takbir yang ketiga, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini isi di takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Disebutkan pengarang kitab Mendel sekedap. Beberapa detik lah, diam dulu sebentar, kemudian baru salam. Salam. Ini yang versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, takbir yang pertama bacanya seperti Al-Fatihah tadi sama. Takbir yang kedua membaca sholawat Ibrahimiyah tadi sama. Takbir yang ketiga bacaannya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai selesai. Kemudian takbir yang keempat isinya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, terus sampai selesai. Ada 2 cara. Jadi ketika setelah selesai takbir yang keempat membaca isinya selesai, langsung salam. Jadi seperti itu ya para jemaah. Sampun apa dereng? Doa-doa dalam sholat jenazah. Sampun. Dereng. Nak dereng melalui jenazah pripun? Niate udah, penting niate tok. Niat tok bagus, tapi mboten dereng cekap. Tapi belum cukup. Kalau memang kesulitan, misalnya kesulitan itu misalnya darurat, misalnya ada kejadian alhamdulillah dzalik, and then jenazah misalnya keluarga yang meninggal dunia, lek panjenengan dereng sempat ngapal gitu ngene kok, maka di takbir yang ketiga jenengan cukup membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti imamnya dereng pindah takbir yang keempat, masih takbir yang ketiga masih membaca doa itu, jenengan dibaleni mana doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kok imamnya ya dulu pindah takbir keempat, baca itu terus diulang-ulang terus doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Kemudian imamnya takbir yang keempat jenengan mau sipun. Nah misalipun niki simple gitu. Sing paket himmat pahala niki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu boleh ya. Itu kalau dalam kondisi darurat. Nah, dereng sempat menghafal. Tapi kalau waktunya panjang seperti ini dihafalkan berada seperti ini ya. Donga-donga ini penting sangat di para jemaah. Karena para jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, yang namanya mensolati jenazah niku nggih bukti nih. Sing jenenge takziah niku ora mung sebatas kumpul tok. Ketika masih ada jenazah niku hak sing paling gede niku diatopke datang jenazah sanes keluarga mayit. Ya memang keluarga mayit butuh diberikan takziah. Ya, diberikan tasliyah, pengobatan dalam tanda petik kabar gembira ataupun kesabaran. Tapi si mayit niki gak ada hak sing kudu dipenuhi. Napa sholat jenazah? Saya melihat beberapa bukan oknum lagi ini fenomena di lapangan di masyarakat menika. Nek misale enten takziah, enten tiyang kena musibah kematian, waki banget sing do teko. Tapi ora ana sing sholat. Do kongko-kongko ning pinggir dalan fungsine opo? Orangnya pahala datang mayat mau ngontak wedang kali permen kopiku. Subhanallah wa bihamdihi. Jane niku nak pas ge enten kejadian ngoten kewajiban jenengan sing dateng niku nyolati. Karena si mayat itu tidak butuh kedatangannya panjenengan duduk-duduk di situ di trotoar itu tidak perlu. Sing dibutuhkan yang diperlukan mayat itu apa? Sholatin jenengan datang beliau. Cara percaya makin gitu tadi. Jenengan menjadi jenazah. Fungsi orang wong sing do kongko-kongko tok ngoten niku. Ora nambah pahala kalau coba. Sing saged nambah pahala niku jenengan wudu, nggih, nggo pakaian sing sopan, nyolati jenazah. Niku sing matur nuwun banget niku. Sedulure panjenengan muslim sing sedo niku. Namun sebatas kongko-kongko, apa fungsine kongko-kongko niku? Nggih. Terus substansi pentingnya tujuannya awal data takziah niku nyolati. Ora mung sebatas nglumpuk-nglumpuk tok, nggih. Niku wae ndongaake para jemaah. Maka di antara ikhtiar panjenengan, usaha panjenengan untuk menyampaikan doa itu adalah menghafalkan doa ini tadi. Ya minimalin lah, ya kita apalin bareng-bareng sing paket minimalis pahalane nggih. Yang takbir yang ketiga isinya adalah Allahumma ighfir lahu. Monggo di Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa'fu anhu. wa'fu anhu Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa'fu anhu. wa'fu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung nggih. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. wa'afihi wa'fu anhu. Awal sampai akhir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal doa di takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat isinya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu. Monggo. Allahumma la tahrimna ajrahu Allahumma Allahumma la tahrimna ajrahu la tahrimna ajrahu la tahrimna ajrahu la tahrimna ajrahu Allahumma Allahumma la tahrimna ajrahu la tahrimna ajrahu Allahumma la tahrimna ajrahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana wa la tudillana ba'dahu. ba'dahu Allahumma la tahrimna ajrahu Allahumma la tahrimna ajrahu
ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده. Ya, itu ya doa sebentar dalam pelaksanaan sholat jenazah. Takbiran ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu paket sing paling minimalis, paling sedikit lah, minimalnya nih lah. Ya, minimalnya asal doa itu lumayan daripada jenazah cuma jagung tok. Ya, laksanakan sholat jenazah dengan doa itu sangat berguna sekali bagi si mayit tersebut. Baik. Kemudian nek misalipun mayit menika putri, tadi kan jenazah putra ya, laki-laki nggih. Semisal jenazahnya perempuan, apakah domirnya diganti? Tadi kan doanya Allahumma ighfir lahu. Perlu enggak kita mengganti Allahumma ighfir lahu? Maka enggak masalah. Boleh mengganti, boleh tidak. Mending mboten Ustaz. Wah, ora kena udah tidak nego. Ya, kalau bisa diganti ya, kalau bisa diganti. Kalau nggak diganti berarti nanti muqaddarahnya adalah si mayit. Ya, nanti muqaddarahnya diperuntukkan si mayit, bukan untuk jenazah mudzakkar atau muannats-nya, laki-laki atau perempuannya. Nah, kalau perempuan bisa diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini kudu ngoseng takbir ketiga. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajroha. Ya, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tudillana ba'daha. Cuma diganti ha ini tak mau loh. Ambil nih, oke? Bon, niki doa yang ada di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ingat-ingat nggih, takbir yang pertama di sini nopo surah Al-Fatihah tanpa doa istiftah. Oke, kemudian setelah itu takbir yang kedua isinya apa? Sholawat Ibrahimiyah. Masukkan. Kemudian takbir yang ketiga doa menika Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Boleh ini. Kemudian setelah itu pembahasannya tentang tata cara pelaksanaan ya penguburan jenazah. Sifatul dafn. Tata cara pelaksanaan penguburan jenazah. Ittiba'ul janazati wa tasyyi'uha ila qabriha sunnatun, yakni fardhu kifayah. Mengiringi jenazah dan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu hukumnya fardhu kifayah. Ya, hukumnya fardhu kifayah. Kemudian kata para ulama, mengantarkan jenazah dan mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, sampai dikuburkan. Di sini ada fadilah keutamanya sangat besar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ia ikut mensolatinya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 apa? Qirat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani." Dan barang siapa yang melihat jenazah kemudian ia ikut mengiringinya sampai dikuburkan jenazah tersebut, dia mendapatkan 2 qirat. Qirat menika maksudipun yang pertama tadi 1 qirat itu sebab mensolati. Yang momen yang kedua ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan mendapatkan 1 qirat. Akan tetapi kalau dia ikut mensolati dan juga ikut menguburkan dapat 2 qirat. Qila, para sahabat berkata, "Wa mal qiratani ya Rasulullah?" Apa pahala 2 qirat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mithlul jabalainil 'azimaini." Pahala yang sebesar 2 gunung besar. Pahala ini kok gedene ukurannya kaya 2 gunung besar. Tidak itu gunung merbabu.
Jenengan pernah ngamal soleh pahalanya sagede gunung merbabu perjamaah? Dereng ngoten? Nah, niki enten kisi-kisi, enten bocoran pahala. Nah, jenengan pengen ngumpul ke pahala gede sing nyoto, ya, inggih menika nderek sholati jenazah dan apa? Ikut mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman sampai dikuburkan. Dua amalan ini pahalanya untuk orang gunung besar, dua gunung besar. Nah, ini luar biasa para jemaah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa yusannu an yakuna al-musyayyi'una 'ala sakinatin wa waqarin wa khaufin min Allah. Dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah. Mengiringi itu yang termasuk sing manggul, sing mandung niku, sing nyunggi niku. Maka harus diiringi dengan sakinah, ketenangan, ojo kesusu, santai mawon, wawaqarin, ya, penuh pertimbangan, dan juga diiringi dalam kondisi khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah napa niki gawe introspeksi diri, ya, mengantarkan jenazah, yang memikul jenazah itu introspeksi diri. Barangkali sesuk aku gentena sing dipikul, barangkali sesuk aku sing gentena diantarkan. Ya, disinilah momen-momen kita dimudahkan oleh Allah Taala untuk mengingat kematian para jemaah. Wala yushra'u raf'u shauti ma'al janazati wala bi dzikrin wala bi qira'atin wala bi ghairihima. Tidak disyariatkan untuk ngangkat suara. Ngangkat suara kena apa maksudnya? Bengak-bengok, teriak-teriak. Baik, ngangkat suaranya itu pakai zikir. La ilaha illallah. Subhanallah. Tidak juga pakai tilawah Al-Quran sambil ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Karena dianjurkan mendel mawon. Mendel mawon niku damel meresapi kita itu akan dipikul juga, ya akan dipikul juga. Itu momen bukan saatnya untuk berzikir, maksudnya itu untuk zikir mutlak, bukan untuk momen saatnya untuk membaca Al-Quran, makanya bahas Quran yang kaya dewi. Jangan dijadikan momen-momen itu ditambah dengan zikir-zikir tertentu. Lalu apa? Sebabnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan ini. Kalau usah, kok katanya peripun gitu. Benten ngoten niku nggih. Awake dhewe niku diperintahke kon melu tuntunane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kabeh wong ninggalke ajare Rasul, awake dhewe tetep diperintahake kon ngikuti syariate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mainnya perasaan gitu. Ya, mainnya perasaan ora penak kok usah nak menang dikirani kudu main manungsa. Subhanallah, jadi ucapan-ucapan seperti itu orang saya di rumah lagi, ya. Wa yusannu 'inda dafni mura'atil ati. Kemudian dianjurkan pula ketika menguburkan jenazah beberapa aturan sebagai berikut. Di sini ada rambu-rambu aturan, ada 6. Nah, yang pertama, ta'miqul qabri li alla tahfirahu as-siba'u wali alla yakhruja lahu raihatun. Yang pertama, ya, rambu-rambu yang pertama adalah menggali kuburan itu yang dalam. Menggali kuburannya yang dalam. Supaya apa? Tidak digali lagi oleh binatang buas. Itu tujuannya kuburan itu jero. Kini ora di jiko binatang buas kan menungso buas. Sebagian orang itu ada keyakinan yang menyimpang pada jemaah, mencuri kain kafan. Ya, orang Sumanto toh, sinten kemawon lah, madhabe Sumanto itu, madhabe Sumanto nanti bilang. Jadi ada keyakinan beberapa orang itu dia harus memiliki kain kafan yang sudah dipakai mayit di dalam kuburnya. Entah keyakinan mereka gawe pesugihan,
ya, atau membuat apalah, wallahu taala alam bisawab. Ini perkara yang merupakan dosa besar karena dia menggali kuburan muslim, itu hukumnya haram pada zaman. Kecuali enten darurat. Niku sanes darurat niku ini perbuatan pencurian. Pencurian kok darurat gitu, ya. Maka hal itu bisa dipidanakan, ya, bisa dipidanakan. Oke. Kemudian masih yang pertama, fungsi di antara yang lainnya kuburannya didalamkan supaya aromanya itu tidak keluar. Kalau nak cendek, nak misalnya orang jeruk cetek, maka aroma busuknya itu medar. Oke. Nah niku boten sae supaya menjaga kehormatan mayit muslim tadi. Yang kedua, disunahkan, langsung saya terjemahkan saja. Disunahkan untuk menutupi kuburannya jenazah perempuan ketika hendak diturunkan di dalam liang lahat. Nah, misalnya pun jenazahnya perempuan muslimah, maka sunahi pun ditutupi. Biasanya yang ditutupi itu, nah, tinggal beri nopo, lagi perempuan. Semua enggak dikasih. Nah, disunahkan kalau jenazah perempuan ditutupi, ya, ditutupi. Nah, ditutupi ini supaya tidak nampak orang yang mengantarkan jenazah yang ada di atasnya. Atau ini luar biasa. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah Taala, ibu-ibu nih, mayit calon mayit panjenengan mangke, niku sampai dimuliakan agama Islam. Bukti napa? Mayit muslimah niku tetap ditutup aurate. Ya. Padahal ibarat kata sapa to wong sing selera karo mayit, sing berhawa nafsu, sing seneng karo mayit sinten? Mbok ayo kaya apa? Bunga desa desi. Ya. Jadi kondisinya desi misalnya pun gitu, orang yang sing menarik, wis mayit kok, dia pakai diobak-obake ya anyep tetepan. Orang yang sing selera, ya, niku mawon tetap dalam syarat Islam untuk menutupinya. Ojo meneh urip obah-obah, ya, maka itu lebih utama untuk ditutupi auratnya gitu nggih. Niku panjenengan sedang dimuliakan Islam. Islam memuliakan panjenengan, tapi jenengan ampun menolak, ya, kemuliaan Islam datang panjenengan menika kangge napa membuka aurat, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, disunahkan bagi orang yang memasukkan mayit di dalam kubur, ya, jadi yang masuk orang yang biasanya yang estafet itu, yang memasukkan mayit ke dalam liang lahat membaca zikir bismillahi wa ala millati rasulillah ketika menghadapi jenazah ting pemakaman mereka di kuburan dilebetaken maos bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Atasipun apa? Dengan menyebut nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ingkang poin ketiga. Nomor sekawan inggih menika meletakkan jenazah pada lahat. Ya. Pembahasan lahat ini kan kali berjemaah. Satu lahat jenisnya, yang kedua syaqq. Satu lahdun, dua syaqqun. Lahdun menika sing pinggiran. Jadi pojokan. Ya, yang di pojokan itu loh. Ya ini kan tanah itu. Nah, yang di pojokan itu. Seret. Nah, ini lahat namanya. Yang di ngisor pojokan itu lahat. Yang syak itu bagian tengah. Senen tengah. Nah itu, yang dicual di tengah itu. Yang bikin apa biasanya? Lahat apa syak? Syak. Angsal. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menukilkan boleh pakai model tipe kuburan syak oleh lahat oleh bukan tipe 2x5 atau 6x7, tapi modelnya tuh syak atau lahat boleh, masing-masing boleh. Tapi yang wallahu ta'ala alam bisawab, yang jumhur para ulama menganjurkan yang lahatnya bukan syaknya, yang lahat itu lebih mudah, ya, karena dia nanti akan dimiringkan ke sisi kiblatnya, ke arah kiblat, wajahan il kiblat. Nah ini ya, yang keempat tadi meletakkan jenazah mayit
Padahal yang lahat boleh, syak juga boleh. Boleh, syak juga boleh. Nah, kemudian yang kelima, nah yang begini ya, kemarin yang pernah kita singgung adalah mengurai, melepas tali pocongnya. Ingat ya para jamaah, fungsi tali pocong niko wikin ora ucul kaini ketika dibopong. Orang yang anggapan lain-lain pun jadi pocongan, orang yang pocongan. Enten kan Ustaz, niku jangan menungso, niku setan niku. Orang enak ceritanya wong mati balik ning dunya urip meneh. Ya medeni wong niku sanes menungsone niku setan niku. Ya. Baik. Kemudian menguraikan tali pocong tadi yang ada di kepala maupun yang ada di kaki. Kemudian setelah diuraikan tadi ada kain yang menjulur itu nih, lebihan itu. Kemudian itu ditindih atau ditutupi dengan tanah yang yang dicampur air itu. Jadi ini Om Jawa ini kok tanah gelu. Gila ini gelu ya. Gelu sing gawe senderan si mayit itu. Dikatakan gelu sebelum nopo? Anda sing ngetos asal usulnya tanah gelu. Gelu niku penyesalan. Tanah penyesalan gelo. Saking gelo ini jadi gelu dulu. Loro jadi loro. Ya, ngoten. Itu maksudnya tanah yang menjadikan si mayit itu menyesal sekali. Karena ketemu itu sekarang. Penyesalannya apa? Si mayit nggak bisa sholat lagi. Allah Ustaz, harus sampai ada menyesal gitu aja Pak. Jangan sampai ketika meninggal dunia kita menyesal sebab amal soleh kurang. Sebab maksiatnya luwih akeh dibandingkan amal soleh. Atau sampai gelo nih. Pripun carane Ustaz maksimal ketenanan urip ning dunya niku. Ya. Ampun terkecoh, ampun tertipu, ampun terlena dengan gemerlapnya dunia. Ya. Baik. Kemudian setelah itu mulailah diuruk tadi. Yang kemudian tadi kalau pakai lahat tadi dikasih papan, ya, dikasih papan pinggirannya. Kemudian pakai batu bata, kemudian mulailah diuruk. Setelah diuruk, poin yang keenam disunahkan bagi orang yang hadir. Hadir itu nggak mesti harus ikut terjun megang jenazah masuk ke dalam liang lahat, tidak. Intinya yang hadir, yang di atas. Disunahkan bagi mereka yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah muslim atau muslimah tadi, dianjurkan untuk menabur tanah di atas kuburannya sebanyak 3 kali taburan. 1, 2, 3. Kemudian kuburannya itu agak dinaikkan sedikit, 1 jengkal. Ya, 1 jengkal dinaikkan. Kemudian boleh diletakkan pakai batu-batu kerikil. Ya, kemudian disiram dengan air. Supaya apa? Disiram dengan air supaya tanahnya ini memadat, supaya tidak terjadi dengan yang biasa nih teng sabin. Orang yang teng sabin, teng kebun misalnya. Ketika di kebun, ketika macul tanahnya itu enggak tanah basah, tanah kering. Kemudian dengan kumpulkan gundukan-gundukan seperti itu, kalau nggak disirami air berapa resikonya? Ambles lemah. Jadi fungsi air itu untuk memadatkan tanah, gen padet, gen boten ambles amblong, boten enten keyakinan tertentu, gen mayite adem. Dadah. Ojo meneh kok bar ngubuke jenazah lek udan. Alhamdulillah mayite adem iki, boten parah. Karena kondisi kematian di dalam alam barzah orang itu tidak boleh kita kiaskan dengan alam kita di dunia. Awet di dunia butuh makan, butuh minum. Beliau mereka yang meninggal dunia nggak butuh makan, nggak butuh minum. Jangan dikaitkan dengan perkara dunia kita. Begini paham ya? Amun disangkut pautkan dengan hal seperti itu. Cuma yang kalau berampung mungkin tidak kendi. Nah kalau video le, ya para yang malah dikai gudang garam. Ya ampun itu malah menghinakan ya harga diri kaum muslimin yang sudah wafat. Dan buatan ngapunten nggih niki pembahasan buatan perlu diplester atau
keramik. Tidak perlu di keramik atau di kijing, bukan perlu di kijing. Bukan usah. Ini mubadir. Ini mubadir jangan tugas kijing nih. Lho Ustaz membeda ke kuburan menungso. Niku menungso santai mawon jenengan rasa khawatir. Ya. Karena berlebihan dalam masalah kuburan. Pertama niku mubadir. Kedua niku menjadi larangan dari Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah dawuh datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti Kanjeng Rasul SAW ngendika datang Ali, kalau kamu menjumpai kuburan di atas satu jengkal, maka ratakanlah dengan tanah. Kuburan sampai dhuwur nanti telung jengkal, maka sing rong jengkal itu di kepres kabeh, sisane sak jengkal tok. Aturannya semoten mboten. Kenapa? Boten ndadekake wasilah perbuatan kesyirikan. Gen menutup celah, gen boten dikultuske kuburane. Wah, iki kuburane wong saleh. Iki kuburane Pak pejabat. Mau dungo njaluk duit iso entuk duitane. Jare sapa? Boten nggih. Maka ini yang bisa disampaikan beberapa penjelasan tentang sholat jenazah dan tata cara penguburan jenazah. Allah Ta'ala sampai sini dulu kajian kita. Kita dengarkan adzan insyaallah dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari penanya yang berbeda. Yang pertama Ustaz, Ana mau tanya apakah ada asal sahabat atau dalil bahwasanya Ana pernah mendengar mengenai sholat jenazah takbir 5 kali dengan jawaban bahwasanya jenazah ini adalah peserta perang Badar. Langsung apa? Masih ada dua dari saya belum menjumpai redaksi akhbar tersebut. Berkali nanti saya dari beberapa ketemu saya kasih tahu kalau itu di kalau yang pertama. Yang kedua Ustaz, apakah sholat jenazah itu diharuskan berwudu Ustaz? Maksudnya seandainya ikut sholat jenazah, soalnya kami pernah mendengar sholat jenazah pun seandainya tidak berwudu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaan, apakah sholat jenazah itu tidak disyaratkan dengan toharoh terlebih dahulu? Maka jawabannya disyaratkan dengan toharoh terlebih dahulu. Ya, sholat jenazah ada toharohnya di sholat jenazah. Nah, misalnya pun toharoh batal, maka dia wajib meninggalkan, ya, mundur dari sholat jenazah tersebut, memperbarui, ya, wudunya dan mengulangi sholatnya jika dia terlambat. Ya. Terakhir dari tertulis ini saat mengenai meletakkan jenazah ke liang lahat, apakah benar seandainya, mohon maaf, ini seseorang yang malamnya berhubungan suami istri itu adalah iya. Bagi orang yang ikut menguburkan jenazah, terlebih memasukkan jenazah di liang lahat, maksudnya dia ikut turun, ya, nadai, berarti nadai jenazah sampai ke liang. Memang ada larangan, tapi larangan ini sifatnya makruh. Sifatnya makruh, bukan larangan untuk haram, bukan, tapi maknanya makruh. Memang ada riwayat seperti itu, ya, ada riwayat seperti itu. Maka harus bagaimana? Ya, lebih baik dia kalau darurat di sini itu maksudnya sudah tidak ada, atau yang lainnya itu tidak berani, atau yang lainnya itu nggak kuat, yang kuat cuma dia seorang diri, ya. Tapi kondisi dia sedang junub tembriki, dia
setelah berhubungan sama istrinya gitu. Dan dia belum sempat untuk mandi janabah, maka kalau dalam kondisi seperti ini ya sudah, dia lanjutkan. Masuk kalau tadi saya ya, kecuali kalau memang ada kesempatan dan dia teringat. Kalau dia memang teringat dari awal, maka hendaknya dia mandi. Kenapa? Karena dia keluar dari masalah khilaf. Ya, permasalahan khilaf, keluar dari masalah khilaf itu lebih utama, lebih menenangkan hati daripada kita masuk dalam perkara ranah khilaf tersebut. Betul ya? Tapi Allah Ta'ala alam bismillah. Monggo, ini dari tertulis masih ada cuma ruang materi, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Monggo bagi yang ingin bertanya sesuai dengan materi atau tema. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu rumiyin Pak Ustaz sampun pernah nerangaken bilih nyolataken jenazah waktu hidupnya itu belum tentu sholat, katanya tidak boleh. Nah, sumpamanya kita itu takziah ke kampung tetangga kan nggak tahu jenazah itu waktu hidupnya sholat enggak, itu kan nggak tahu. Kalau seumpamanya kita itu nggak nyolatin itu, apa termasuk dapat dosa apa enggak kan? Begitu aja pertanyaan saya, mohon dijawab dengan seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengandung masalah. Pertanyaan ini mengandung masalah. Saya di tempat gitu. Terus pada jemaah dimulai oleh Allah Ta'ala. Memang sebagian ulama itu ada yang memberikan peringatan bahwa kita itu tidak perlu mensolati jenazah yang mana dia itu selama hidup, semasa hidupnya dia tidak mengerjakan sholat fardu. Ya, memang ada di antara yang menyampaikan penjelasan itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat menyimpulkan seorang muslim, katakan dia ngaku dirinya muslim itu haknya dia. Tapi kan sing jenenge wong ngaku kan butuh napa? Pembuktian. Iki bojoku. Buktine napa? Lah kan buku napa? Buku nikah, orang di buku nikah ngaku misalnya ngoten nggih, misal. Atau ini adalah orang tua saya, atau ini adalah harta saya, atau dan lain-lain. Maka harus ada buktinya. Nah, misalipun kalau ada orang yang meninggal dunia semasa hidupnya dia nggak melakukan sholat, maka ini istighfar, ini bentuk istighfar. Dan memang ini dihukumi jenazah tersebut bukan muslim, sebab bukan sholat. Karena memang jelas pembahasan sholat ini kepada jamaah dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian, kata Rasulullah SAW, perjanjian antara kita kaum muslimin dengan mereka ahlul kitab adalah perkara sholat. Faman tarokaha faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu maksudnya, maka dia telah kafir. Kafir yang mriki inggih menika medal saking agama Islam. Maka para ulama memberikan kesimpulan, boten wonten amalan sing ditinggalke sing dadekaken sing ninggalke amalan iku wong murtad, kecuali kajaba inggih menika syariat sholat. Oke. Ibadah sholat itu kalau ditinggalkan, satu-satunya ibadah kalau ditinggalkan yang menyebabkan pelaku sing ninggalke niku murtad, inggih menika ibadah sholat. Fardu maksudnya nggih. Ya sholat wajib yang 5 waktu itu. Makanipun kesimpulanipun nek enten mayit ya semasa hidupnya dia nggak sholat, maka kita nggak perlu mensolatinya. Dan apa? Kita menghukumi dia bukan muslim. Ya, sampai sini paham nggih? Sebab napa? Dek nenek dhewe sing njaluk pilihannya dia. Pilihannya sinten?
si mayit niku wau. Pilihane mayit ora gelem salat ya wis ora disolati, pun mboten kok mawon. Lan niki gawe pelajaran damel tiyang sanesipun. Aja gegampangan ninggalke salat fardu. Wong akhir kowe entuk celaan saking Allah Taala. Buktine napa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka bagi orang yang melaksanakan salat omah dan titik. Sinten? Wong sing biasa lalai melakukan sholatnya. Maksudnya apa? Mundur-mundur wayah waktu sholat. Di lain kesempatan para ulama ahli tafsir ngendika sing dimaksud lalai menika inggih menika mboten khusyuk dalam sholat iki. Wong sholat kuwi celaka aja meneh ora sholat. Maksudnya sing meninggalkan sholat. Jadi mriki saged dipahami nggih. Mangga niku wau maksudipun para ulama. Lah mangke pripun? Ya mboten napa-napa. Mangke panjenengan niku mangke di hadapan Allah Taala enek bukti. Ya Allah, riyen kula mboten nyolati jenazah niki sebabipun tiyange mboten nglaksanake salat. Lan salat perintah jenengan, lan dene ninggalke perintah jenengan. Ora tak salati. Insyaallah jenengan ora bakalan disiksa. Tenang mawon. Nggih, niki enten penjelasan saking para ulama. Nggih. Mangga niku diantaranya alasan kenapa kita tidak ikut mensolati orang yang tidak sholat selama semasa hidupnya. Oke? Baik. Apalagi panjenengan orang yang punya pengaruh besar, ya. Maka jenengan boten perlu nyolati. Pernah suatu hari Rasulullah SAW boten kersa nyolati jenazah sing duwe utang orang bayar. Bukan masalah sholat, tapi orang nyarutan. Orang nyarutan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam boten kersa nyolati jenazah menika. Muslim, tiang muslim niku luar jamaah. Jelas-jelas muslim tapi Kanjeng Rasul boten purun nyolati. Silakan kalian sholati sendiri, saya enggak mau. Sampai utangnya dilunasi. Maka salah satu sahabat yang lain sudah ya Rasul, saya yang berjanji yang akan melunasi hutang-hutangnya. Yo aku melu sholat. Asal ninggalke wong ora nyolat. Boleh kita tidak mensolati jenazah, boleh. Dalile enten, sebab enten kemaslahatipun. Buahe napa para jamaah? Hikmahe napa Kanjeng Rasul mboten nyolati tiyang sing gadah utang niku wau, sing mboten nyar utang. Kin wong-wong niku ora gampangke niku hikmahnya. Kenapa tidak mensolati orang yang tidak sholat wajib? Gen pelajaran liya-liya niku. Aku nek ora sholat ku ya ora disolati iki. Niku kan baik to niku. Niku kebaikan. Supaya memperingatkan orang lain dari kewajiban sholat ojo ditinggalno. Dugi mriki paham nggih? Niku Mbah penanya ojo mriki. Nggih, saged dipahami nggih. Cekap nggih. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pembahasan sholat jenazah sebentar lagi, insya Allah 1 kali pertemuan lagi selesai. Nanti kita pindah bab ya orang jemaah. Jadi rambung, mau pindah bab tentang zakat. Insya Allah 1 kali pertemuan lagi pembahasan jenazah ini. Insya Allah setelah itu selesai masuk pembahasan bab zakat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.